Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk Anda yang ingin belajar SAP PP Modul, saya sudah menyediakan situs di www.sapindonesia.net. Ya, di sini saya mengupas materi silabus SAP PP Modul mulai dari master data. Nanti Anda lihat master data material master, ada master data BOM, work center, routing, production version. Kemudian juga planning proses ya, demand management, baik itu strategi yang menggunakan make to stock maupun strategi yang menggunakan make to order. Lalu ada juga planning dari MRP ya, Material Requirement Planning. Kita akan bahas apa yang dimaksud dengan MRP, kemudian bagaimana cara menjalankan MRP, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses MRP. Lalu kita akan masuk ke Production Order Execution, ya, di mana ini adalah kegiatan dari tim produksi sehari-harinya, baik itu pada pembuatan production order creation, kemudian release production order, kemudian cek pada mesin, cek capacity dan availability cek pada material, kemudian scheduling, good issue of component, confirmation, good receipt, dan terakhir adalah proses TECO atau technical complete ya. Tentu saja dari sapindonesia.net ini saya juga membahas tentang configuration ya, configuration yang ada di SAP PP modul, di mana ini adalah salah satu mandatori untuk seorang konsultan SAP. Dia harus paham, dia harus mengkonfig SAP PP modul. Dan di konfigurasi ini membahas tentang konfigurasi pada master data ya. Bagaimana cara mengkonfigurasi master data PP baik itu pada BOM, work center maupun routing. Kemudian juga konfigurasi pada MRP ya, MRP demand process. Jadi masing-masing dari proses ini ada konfigurasinya, dan juga di production order type ya. Di sini nanti kita lihat di artikel sini saya sudah membahas bagaimana cara membuat order type baru ya, mengkonfigurasi order type baru mulai dari proses awal ya. Proses awal itu maksudnya pembuatan assign order type baru, kemudian kita simulasikan di order, create order, release ya. Kemudian juga bagaimana konfigurasi ketika proses confirmation. Pada akhirnya mulai dari production sampai confirmation, konfigurasinya dengan simulasi order type baru itu saya sudah tunjukkan di artikel, nanti Anda bisa lihat. Itu bisa Anda tiru untuk proses bisnis di company perusahaan Anda ya. Dan sekarang kita akan masuk ke materi kita ya, masih tentang batch management. Beberapa waktu yang lalu sudah saya bahas ya, baik itu pada overview batch management, kemudian bagaimana cara activation-nya. Kali ini juga ini ada manual automatic batch creation ya. Kemudian kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang batch numbering. Di mana di awal kita tahu bahwa batch itu adalah identifikasi dari suatu transaksi, baik itu hasil proses produksi, penerimaan barang, ataupun pengiriman barang. Itu dia ada indikasi penggunaan batch ya. Nah, lalu kita ingin tahu bagaimana caranya pembuatan numbering dari batch ya. Tentu saja ada dua metode yang digunakan.
Pertama adalah menggunakan internal batch numbering. Kemudian yang kedua adalah external batch numbering, ya. Kalau Anda lihat di sini, coba kita lihat. Jadi batch numbering adalah penomoran ya saat create manual batch ya. Kita tahu bahwa pembuatan batch itu bisa dilakukan secara manual batch ataupun secara otomatis ya. Jadi nanti ketika Anda membuat manual batch dengan MSC1N gitu ya, ataupun Anda melakukan proses change yang lebih tepatnya adalah Anda ketika create ya di awal MSC1N, maka sistem akan mensuggest numbering batch internal gitu ya. Ataupun pada saat Anda melakukan proses create order dengan CO01 atau COR1, maka sistem pun akan memberikan Anda numbering batch ya. Anda bisa lihat nanti di order di posisi sebelah basic data atau di assignment atau di good receipt, nanti Anda lihat di situ ada penomoran batch. Kemudian pengaturan batch ya. Batch itu selain tadi internal yang sudah di-assign di sistem, pengaturannya itu bisa Anda secara number serial, yaitu nomor urut serial, misalnya dari 0000 dengan digit yang maksimal adalah 10 atau 11 gitu ya kalau nggak salah. Nah, Anda bisa lakukan proses numbering batch itu menggunakan data numerik ya dengan digit yang telah ditentukan dengan range dari 0001 sampai 999 gitu. Itu adalah internal batch secara standar. Akan tapi penomoran batch itu sendiri Anda bisa lakukan assign ya secara berdasarkan variabel atau template yang kita buat ya. Sebagai contoh ya, format batch-nya ini bisa kita tentukan dengan kombinasi antara brand ya. Kalau kita di suatu perusahaan ada produk-produk, biasanya brand ya, produk besarnya. Nah, ini Anda bisa kombinasikan dengan brand plus month plus year plus serial number ya, seperti itu. Ini contoh aja, tergantung dari aktif kebijaksanaan dari perusahaannya. Seperti itu. Jadi batch sendiri yang nomor 2 ini Anda bisa assign berdasarkan variabel atau template ya. Dan untuk activation-nya ya, jadi pertama untuk pengaturan batch itu yang pertama ini ada activation internal batch or not ya. Kita tentukan dulu apakah batch ini akan dilakukan proses internal atau eksternal, diaktifkan dulu. Itu yang pertama ya. Nanti yang kedua adalah assignment number range batch. Jadi yang pertama kita aktifkan dulu, nanti Anda masuk ke SPRO ya. Anda lihat di logistik general, kemudian di batch management. Ya, pada saat di batch number assignment nanti di bawahnya ada aktif internal batch number assignment ya, di situ Anda bisa inaktif atau aktif gitu ya. Lalu yang kedua Anda assignment number range batch. Yang kedua kita bisa atur ya pengaturan numbering dari batch. Anda masuk ke logistik general, kemudian di batch management, masih di batch number assignment, di bawahnya ada maintain internal batch number assignment range ya. Nanti kalau kita klik 2 kali, tampilan selanjutnya muncul objek batch garis bawah CLT ini buat batch ya, objek buat batch. Dan Anda masuk ke interval editing, nah tampilannya seperti ini ya. Ada number range yang dari 1 ini nomor range-nya from number 1 to number 99.
di mana saat ini number batch-nya baru mencapai 442 ya. Dan satu lagi, ini secara internal batch ya. Kalau kita mau melakukan proses internal batch, maka otomatis di batch berikutnya numberingnya adalah 443 ya. Nah, untuk yang eksternal, berarti yang untuk eksternal Anda di sini ada kolom EXT dan kolom ini nanti Anda aktifkan, dicentang. Artinya penomoran batch-nya itu Anda bisa lakukan secara sendiri gitu ya. Jadi tidak dilakukan secara internal batch. Secara internal tapi Anda lakukan secara eksternal ya. Ini sama aja halnya dengan penomoran di yang lainnya ya. Baik itu nomor order, nomor plan order gitu ya. Anda bisa lakukan assign sendiri. Oke, berikutnya adalah batch master record. Apa yang dimaksud dengan batch master record? Adalah semua batch semua batch yang di-generate ya, baik itu yang di-generate secara manual ataupun secara otomatis, itu menghasilkan kombinasi antara material, plan, slot dan batch. Nah, hal itu dimasukkan ke dalam tabel namanya batch master record. Anda bisa cek itu ya, batch-nya itu dengan kombinasi yang saya sebutkan tadi adalah material, plan, slot dan batch ya. Anda bisa cari itu di MSC 1 atau 2N, di MSC 2N, kemudian Anda cari, maka disitulah ada informasi tentang batch yang sudah kita buat. Informasinya mencakup apa saja? Oke, kita lihat ya. Nanti di sini ada gambaran MSC 1N ya. Ini adalah batch master. Di basic data 1, Anda lihat di sini, ini ada basic data 1, mencakup informasi tentang yang pertama adalah slide garis miring BBD. Slide BBD ini adalah save life ya, save life. Jadi material tersebut ada umurnya ya, ada expired date-nya gitu ya. Ini maksudnya itu save life expired date slide gitu kan. Jadi dia ada masa umurnya. Biasanya pada perusahaan yang makanan, food gitu ya. Kemudian pada perusahaan farmasi atau chemical dia selalu wajib menggunakan namanya slide. Jadi informasinya ada di batch master ya. Nanti Anda lihat di sini ada slide ya, slide BBD. Kemudian informasi berikutnya adalah production date. Yang kedua adalah date of manufacture ya. Ini juga perlu indikator untuk material tersebut nanti akan dilabelkan ya, tanggal manufacturingnya, kemudian expired date-nya gitu ya. Lalu yang ketiga adalah vendor batch dan last good receipt. Ini adalah batch yang memang kita akomodir dari vendor ya, di mana batch sendiri tadi saya sudah sebutkan bisa kita generate dari pada saat GR ya. GR itu pada saat penerimaan barang. Nah, untuk yang pada saat GR atau penerimaan barang itu, batch-nya kita bisa sertakan, bisa kita simpankan di master batch ini pada vendor batch. Di sini tidak terlihat ya, nanti Anda lihat sendiri. Di sini batch status. Oh, ini dia, vendor batch ya. Di sini ada vendor batch ya. Di sini dan last good receipt. Nah, disinilah letaknya Anda simpan batch-nya dari vendor dengan tujuan nanti ketika ada masalah kita bisa nge-trace batch-nya ini dan bisa claim ke vendor atas dasar batch-nya ini ya. Nanti kalau Anda masuk ke QC, ke QM modul, nanti kita bisa trace itu batch itu untuk kita lakukan notifikasi ke vendor ya. Anda bisa ikuti juga nanti pelajaran saya di KM modul, ada silabus khusus yang mudah-mudahan juga saya upload di sapindonesia.net atau di kursus online wordpress.com di sini ya. Lalu yang terakhir adalah classification ya. Classification. Jadi batch ini mendukung juga pada proses classification. Classification
nanti kita akan bahas sendiri di materi video tutorial setelah ini ya. Setelah ini kita akan masuk classification karena itu juga related dengan batch ya. Sehingga Anda pun harus tahu apa yang dimaksud classification dan ada spesifikasi apa aja yang ada di classification. Itu saja dulu ya yang bisa saya presentasikan tentang numbering dari batch dan batch master record. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil manfaatnya dan mencontoh dari apa yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.